Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HNI HPAI dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, admin Kaab HNI HPAI YouTube channel. Pada kesempatan ini, langsung saja agar tidak mengulur-ulur waktu. Pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial tentang pemanfaatan atau aplikasi dari Promol, yaitu untuk membuat POC atau pupuk organik cair. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempergunakan air kelapa. Ini saya sudah minta di warung sayur. Jadi kalau Sobat TNI terbiasa paginya itu ke warung, bisa minta. Biasanya air kelapa itu diberikan cuma-cuma atau gratis. Nah, nanti bagi yang sulit mendapatkan ya bisa beli kalau memang tidak digratiskan. Nah, nanti sebagai pengganti air kelapa pun nanti bisa menggunakan Pocari Sweat itu ya. Nah, kemudian juga di samping itu kita juga menggunakan telur ya, ini telur. Kedua bahan ini nanti akan kita campurkan dengan Promol. Nah, kegunaan dari POC ini sendiri adalah agar bunga itu cepat berbuah. Jadi nanti pada penggunaan larutan POC ini, pupuk organik cair ini, nanti kita bisa semprotkan di daun dan bakal bunga atau bunganya, dan juga disiramkan di tanahnya. Jadi ada dua pemakaian itu. Jadi yang pada tanah itu untuk memperbaiki unsur hara dan lain-lain agar menutrisi kandungan-kandungan yang ada pada tanah sehingga mensuplai dari pohonnya itu sendiri. Nah, kemudian yang disemprotkan itu di samping untuk lebih hijau, lebih sehat, itu juga akan bagus untuk daunnya itu sendiri. Ini pada tutorial yang lain di forum-forum lain itu biasanya larutan Promol ini menggunakan IM4. IM4 itu kan efektif mikroorganisme 4 seperti itulah. Ini juga sama. Promol ini adalah MOL, mikroorganisme lokal. Jadi di dalamnya itu ada mikroorganisme atau kehidupan kecil, probiotik, organisme kecil dalam kehidupan yang itu akan sangat bagus untuk diaplikasikan di tanah, di tanaman-tanaman seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan memasukkan dulu ini ke aqua. Kita masukkan ke aqua karena nanti akan kita campurkan dengan telur dan Promol itu agar bisa kita kocok seperti itu. Oke Sobat TNI, nanti usahakan untuk air kelapa ini dalam keadaan bening, karena nanti untuk aplikasi pada semprotnya itu kalau ada kotor, keruh, bekas kotoran-kotoran yang lain, itu akan mengganggu penyemprotannya. Kemudian yang kedua yang akan kita campurkan adalah telur. Pada tutorial yang lain itu sebenarnya untuk telur ini itu dimasukkan dengan kulit-kulitnya juga, jadi di blender terlebih dahulu. Nah, ini akan menyulitkan karena sebenarnya dalam kandungan isi di zat kuningnya itu sendiri sebenarnya sudah ada kandungan-kandungan seperti itu. Meskipun memang sebenarnya kulit telur ini juga itu sangat bagus untuk
menyuburkan tanaman seperti itu. Jadi nanti kalau Sobat TNI HPAI di rumah itu terbiasa menceplok telur, kemudian kulitnya itu tidak dipakai, lebih baik dikumpulkan, kemudian dihancurkan, diremukkan, terus ditaruh di sekitar tanaman atau tumbuhannya. Jadi nanti kita pecah, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Tadi sudah saya siapkan sendok. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Kalau punya corong bisa pakai corong, tapi di sini saya nggak mempergunakan corong, tidak ketemu. Kita gunakan corong darurat. Kita campurkan di sini. Oke, setelah kedua bahan ini tercampur, kita langsung saja promolnya juga kita campurkan. Tapi Sobat TNI HPAI, yang perlu diperhatikan lagi, jadi promolnya pun kalau bisa itu jangan dicampurkan langsung, karena nanti serbuk zeolit dari promolnya itu sendiri itu nanti akan mengganggu saat kita aplikasikan di penyemprotan. Jadi mengganggu alat semprotnya, nanti bisa macet-macet seperti itu. Jadi nanti kita masukkan dulu promolnya ke dalam sebuah gelas, lalu kita aduk. Ini nanti saya pakai sekitar setengah sendok makan. Nanti kita tunggu dulu larutan promol ini agar kandungan batu zeolit yang ada pada promolnya itu mengendap. Karena dalam promol itu ada batu zeolit sebagai tempat tidur mikroorganisme lokalnya. Jadi setelah mereka kena air, itu baru bangun dan keluar dari batu zeolitnya itu sendiri. Jadi ini nanti kita biarkan sedikit sedikit bening dulu agar batu zeolitnya mengendap, baru kita campurkan dengan ini seperti itu. Nah, ini saya kira sudah cukup, kita campurkan. Setelah itu kita kocok seperti itu. Nah, ini sudah menyampur Sobat TNI HPAI. Di sini ada busa dari kocokan telur. Jadi nanti airnya cuma segini. Tadi kan di awal kita menggunakan air kelapa sebanyak setengah botol aqua ini, kemudian ada penambahan setengah gelas dari larutan promol yang dilarutkan di air putih tadi, kemudian kita campurkan telur. Jadi dalam satu wadah ini ada satu telur, setengah botol air kelapa, dan sisanya adalah larutan promol yang dilarutkan dalam air seperti itu. Jadi setelah betul-betul menyampur,
Nah, seperti ini. Ini bisa kita gunakan langsung untuk penyemprotan dan atau penyiraman. Lah, untuk penggunaannya nanti larutan seperti ini, POC ini, pupuk organik cair seperti ini, itu dengan dicampurkan dengan komposisi atau dengan perbandingan 1:30. Jadi untuk 1 gelas larutan ini itu nanti dicampurkan dengan 30 air putih, air biasa seperti itu. Jadi semisal ininya itu adalah 1 liter, berarti nanti campurannya itu air biasanya itu 30 liter. Jadi intinya perbandingannya 1 POC ini ditambah dengan air biasa sebanyak 1:30. Nah, ini insya Allah dengan penggunaan seperti ini, penggunaan pupuk organik cair seperti ini, itu nanti kandungan hara dan kandungan nutrisi dalam tanah itu akan sangat kembali bisa sangat bagus lagi, sehingga akan memperbaiki memperbaiki nutrisi untuk penyuplai tanamannya itu sendiri, dan juga nanti sangat membantu sekali untuk mempercepat keluarnya bunga dan keluarnya buah dari tanaman yang kita siram seperti itu. Sobat Hani HPAI yang saya banggakan, POC ini kalau bisa itu digunakan kalau digunakan langsung itu digunakan sebelum 2 hari. Nah, nanti setelah 2 hari ini belum habis, ini harus gasnya itu harus hilang dulu. Jadi nanti setelah 2 hari itu akan ada gas. Jadi nanti mohon gasnya dibuang. Jadi dibiarkan kira-kira selama 1 minggu. 1 hari ditutup, setiap 1 hari sekali dibuka untuk dibiarkan kira-kira 1 menit, terus ditutup lagi, sehari lagi, besoknya seperti itu sampai seminggu lah. Setelah sudah seminggu itu baru bisa digunakan sebagaimana biasa. Jadi untuk penggunaannya 1:30. Sobat Hani HPAI, itu yang bisa kita bagikan untuk membuat POC atau pupuk organik cair dengan menggunakan promol, telur, dan air kelapa. Kalau memang sebenarnya pada promol ini itu kalau dalam instruksi aslinya itu menggunakan kohe, menggunakan terasi dan lain-lain. Akan tetapi saya secara pribadi itu tidak terlalu suka dengan kohe atau kotoran hewan, karena nanti dalam aplikasinya kita itu berhubungan dengan yang, maaf kalau saya meyakini kohe itu sebagai sesuatu yang najis. Jadi sangat sulit sekali saya untuk terciprati dan lain-lainnya, itu betul-betul menyusahkan saya. Jadi alhamdulillah dengan pembuatan POC seperti ini, dengan penggunaan telur, dengan penggunaan air kelapa dan promol, itu tidak mengganggu keseharian saya. Dalam artian kalau baju saya terkena ini pun nggak apa-apa, karena memang bahan-bahan dasarnya semuanya suci. Ada telur, promol, dan air kelapa tadi. Dan insya Allah ini sangat bagus sekali, dalam arti ini sangat alami sekali dan tidak akan mengganggu, berbeda dengan pupuk kimia yang pada kedepannya itu tidak baik untuk tanah dan untuk sekitar kita. Oke Sobat Hani HPAI, semoga itu bermanfaat dan bisa Sobat Hani HPAI aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga negara kita betul-betul menjadi negara yang hijau, negara yang kaya akan buah, dan kita pun lebih hebat lagi karena buahnya tidak usah beli, kita sudah mempunyai ini di halaman kita sendiri-sendiri. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.